Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ibu Eva Padilla selaku dosen pengampu pada mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Kembali lagi bertemu dengan saya, Fikri Imam Maulana, pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada hari yang mulia ini, hari Sayyidul Ayyam, saya akan sedikit mereview materi yang pernah Ibu Eva Padilla berikan dan juga pernah dibahas oleh teman-teman di beberapa hari yang lalu. Materi tersebut diantaranya sejarah pertumbuhan dan perkembangan Qawaid Fiqhiyah, kaidah al-umuru bimaqasidiha, dan kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak. Baik, jika berbicara sejarah, maka kita dapat mengingat kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dan sejarah memiliki berbagai macam sifat-sifat, di antara sifatnya yaitu empiris, diakronis, dan juga verifikatif. Bung Karno pernah mengatakan dalam pidatonya yaitu jangan melupakan sejarah, atau biasa disingkat dengan jas merah. Sebab sejarah tak mungkin bisa dilupakan, semakin ia dipaksa untuk dilupakan, semakin membekas ia dalam pikiran kita. Pembahasan selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan Qawaid Fiqhiyah. Terdapat seorang ulama usul kontemporer yang bernama Ali Ahmad An-Nadwi. Beliau menyebutkan terdapat 3 periode dalam penyusunan Qawaid al-Fiqhiyah. Periode pertama yaitu periode kelahiran. Periode ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama zaman Nabi Muhammad SAW, yang kedua zaman sahabat, dan yang ketiga zaman tabi'in. 2. Periode pembukuan. Pada periode pembukuan ini, Qawaid Fiqhiyah telah dibukukan dan dapat dipastikan qawaid tersebut bisa diwariskan sebagai salah satu khazanah ilmu Islam yang sangat berharga. 3. Periode penyempurnaan. Pada periode ini telah disempurnakan dengan disusunnya kitab yang bertajuk Al-Majlah Al-Ahkam Al-Adhiyah pada akhir abad ke-13 Hijrah. Baik, selanjutnya kaidah al-umuru bimaqasidiha. Secara etimologi, al-umur merupakan bentuk kata al-amru yang artinya keadaan, kebutuhan, peristiwa, dan perbuatan. Sedangkan al-maqasidiha artinya maksud atau tujuan. Adapun menurut istilah berarti perbuatan dan tindakan mukallaf, baik ucapan atau tingkah laku yang dikenai hukum syara sesuai dengan maksud dari pekerjaan yang dilakukan. Para ulama telah menjelaskan bahwa niat letaknya di dalam hati. Adapun tujuan dan fungsi niat itu yang pertama yaitu untuk membedakan antara perbuatan ibadah dari perbuatan adat. 2. Untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. 3. Segala amal perbuatan manusia yang dinilai adalah niat yang melakukannya, dan amal perbuatan itu mestilah yang masuk dalam kategori perbuatan yang diperbolehkan. Perbuatan yang haram sekalipun dengan niat baik tetap tidak boleh dilakukan, kecuali hal-hal yang pada saat tertentu memang dibenarkan oleh hukum. Baik, selanjutnya kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak. Menurut Muhammad Al-Zarqa dalam kitab yang bertajuk Syarah Al-Qawaid Fiqhiyah, beliau mendefinisikan al-yakin secara etimologi yaitu mantapnya hati atas sesuatu. Al-yakin juga bisa dikatakan pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Imam Asyuyuti mengatakan al-yakin adalah sesuatu yang tetap dan pasti, dapat dibuktikan melalui penelitian dan menyertakan bukti-bukti yang mendukungnya. Keyakinan merupakan suatu perkara yang bersifat tetap dan bersifat paradoks terhadap keraguan. Adapun al-syak secara etimologi artinya adalah keraguan, juga bisa diartikan dengan sesuatu yang membingungkan. Sedangkan secara terminologi, Muhammad Al-Zarqa mengatakan asyak yaitu keraguan antara dua perkara atau masalah yang berlawanan tanpa mengunggulkan salah satunya. Dengan kaidah ini, maka seseorang berbuat sesuatu amal harus dilakukan berdasarkan dengan keyakinan. Maka apapun keraguan untuk menghilangkan keyakinan tidak akan diterima. Juga dapat dipahami dengan redaksi yang lain, yaitu setiap perkara yang tetap tidak akan berubah dengan sebab kedatangan bukti yang terdapat keraguan padanya. Baik, terima kasih kepada Ibu Eva Padilla yang telah menjelaskan materi-materi secara eksplisit, jelas, dan juga lugas. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.